Ya, baik sahabat keluarga muslim Salam TV dimanapun Anda berada, kita kembali dalam program Bincang Sehat dan kita akan melanjutkan perbincangan kita bersama Dr. Hasanul dari Rumah Sehat Wahida. Dokter, eh, apakah ada obat-obatan herbal untuk pengobatan ataupun pencegahan untuk penyakit hipertensi ini, dok? Iya, baik, pertanyaannya bagus sekali ya. Ini obat herbal memang sudah tidak asing lagi di masyarakat Indonesia ya. Dan banyak memang pasien-pasien sudah mulai menggunakan obat herbal, asalnya back to nature ya, baik kembali ke alam lagi. Ya memang salah satu jenis herbal yang mempunyai khasiat untuk menurunkan tekanan darah, salah satu bawang putih ya. Itu sudah banyak penelitian yang dilakukan. Kenapa? Salah satu zat aktif yang ada dalam bawang putih itu ada namanya aliin namanya ya. Aliin ini bisa membantu mengurangi kekakuan pembuluh darah. Dan juga efek herbal ini beda dengan obat-obatan medis ya. Satu obat herbal itu bisa multi khasiat ya. Tidak hanya dia menurunkan tekanan darah, juga dia bisa melisiskan lemak ya, seperti bawang putih dari aliin tadi. Dia bisa menghancurkan gumpalan-gumpalan lemak tadi. Dan juga bisa sebagai antibiotik ya, anti radang dan sebagainya macam hal lainnya. Jadi salah satunya bawang putih ya, bawang putih. Cukup memang pencegahannya berdasarkan yang literatur adalah satu siung bukan satu bonggol itu ya, satu siung satu hari bisa Anda konsumsi ya, untuk pencegahan daripada peningkatan tekanan darah. Kemudian bisa seledri ya, seledri juga bisa, dan salah satunya juga adalah daun salam ya. Ini juga banyak dikonsumsi oleh masyarakat ya. Daun salam juga berfungsi sebagai diuretik ya. Dia mampu mengurangi daripada beban jantung ya. Dan juga selain herbal juga buah-buahan ada juga Pak Andi ya. Buah-buahan yang tinggi kalium seperti saya katakan mentimun ya, pisang ya. Pisang juga boleh dikonsumsi, juga menstabilkan tekanan darah. Kemudian kurma ya. Kurma itu salah satu juga makanan tinggi kalium. Kenapa kalium berkhasiat untuk darah tinggi? Nah, saya katakan tadi, garam menjadi salah satu pemicu peningkatan tekanan darah. Antara garam atau natrium tadi dengan kalium ini saling mengimbangi ya. Kalau natrium tinggi, maka harus diimbangin kalium tinggi. Kalau udah kalium tinggi, natrium pun akan menurun. Kalau sudah kalium menurun, efeknya apa? Ingat, natrium ini atau garam ini dia sifatnya menarik cairan ya. Dia akan tarik cairan dari luar ke dalam pembuluh darah. Efeknya apa? Volume darah akan semakin meningkat. Tekanan pun akan semakin tinggi. Makanya harus diimbangi dengan kadar kalium yang tinggi. Itulah dengan dari konsumsi buah-buahan. Ya, berarti sebaliknya juga ya, kalau kaliumnya yang tinggi bisa dinetralisir ataupun diimbangi dengan yang natrium tadi. Iya. Diberikan banyak natrium gitu ya? Tidak juga seperti itu ya. Karena kalau diimbangi dengan banyak natrium, tekanannya makin tinggi ya. Ya karena memang ada ginjal di dalam tubuh kita yang berfungsi sebagai hemostasis. Kalau terlalu tinggi dia akan turunkan sendiri ya melalui urin begitu. Jadi hanya sifatnya mengimbangi saja. Baik, intinya adalah mengkonsumsi buah-buahan yang mengandung kalium yang tinggi. Tapi kalau sudah fungsi ginjalnya terganggu, tetap dikontrol juga ginjalnya gitu ya. Ya, baik dok. Nah ini juga menarik. Penyakit darah tinggi ini juga bisa menjangkiti anak-anak? Iya, bisa ya, bisa. Disebut dengan juvenile hypertension ya, bisa diderita oleh anak-anak. Dan paling banyak penyebab darah tinggi pada anak karena ginjal ya, masalah di ginjal ya. Namun memang jarang ya diderita oleh anak-anak ya, jarang sekali ya kita peroleh, walaupun beberapa kasus ada. Bahkan balita pun juga bisa menderita hipertensi. Oleh karena itu memang yang perlu kita ketahui adalah hipertensi ini memang faktor-faktor yang menjadi pemicunya. Memang ada faktor yang sifatnya bisa kita modifikasi. Salah satu misalkan orang yang sering merokok, itu harus berhenti merokok. Karena merokok juga salah satu meningkatkan kekakuan pembuluh darah. Juga konsumsi lemak, pola makan yang tinggi lemak, ya, kemudian kurang serat, ya. Kemudian orang-orang yang konsumsi alkohol, ya, itu salah satu meningkatkan tekanan darah. Tetapi ada faktor yang tidak bisa dimodifikasi. Maksudnya ya memang misalkan umur ya. Kalau sudah umur tua tuh memang pembuluh darah tuh semakin ya menyempit ya, kaku ya, ya akan menderita hipertensi.
dan juga faktor keturunan ya. Oh, ada faktor keturunan juga. Maksudnya begini, kalau sudah ada riwayat keluarga di kita, ayah kita atau ibu kita yang menderita darah tinggi, biasanya itu anaknya juga ikut menderita darah tinggi. Dan itu terdiagnosa ketika dia waktu kecil atau sudah menjelang dewasa atau remaja seperti apa? Bisa sewaktu kecil, bisa sewaktu dewasa, tapi sewaktu kecil itu jarang sekali. Biasanya kalau sudah di atas umur dewasa sudah muncul lah. Dan memang saat ini belum ada sih gen yang menurunkan tekanan darah. Yang maksudnya adalah sekarang yang ingin saya sampaikan adalah terkadang pola makan, pola hidup bapaknya ini diturunkan ke anaknya. Contoh kalau bapaknya merokok ya kan, apa sih anaknya juga lihat bapaknya merokok dia ikutan gitu ya. Kalau makan bapaknya tinggi lemak ya kan, anak juga. Jadi kebiasaan yang diturunkan sebenarnya. Bukan gennya yang diturunkan. Iya, nanti kalau gennya gitu kan disalahkannya bapaknya sakit darah tinggi. Ini darah bapakku nih sakit darah tinggi. Gitu. Jadi sebenarnya kebiasaan yang ini yang memang menjadi salah satu pemicu daripada hipertensi tadi ya. Orang sekarang kalau nggak sah, kalau nggak habis makan itu merokok gitu kan. Ini salah satu juga penting saya sampaikan ini ya. 4.000 zat yang ada dalam rokok yang sifatnya itu racun ya. Nah, salah nikotin. Nikotin ini salah satunya efeknya adalah meningkatkan gumpalan lemak-lemak tadi di dalam pembuluh darah. Bayangkan pembuluh darah itu seperti halnya selang para pemirsa sekalian. Selang ya. Selang ini kalau terlalu banyak sumbatannya, kira-kira gimana selangnya? Maka tumpet ya, seperti itu juga. Dengan konsumsi banyak kolesterol yang berlebihan, ya, kemudian pola hidup yang dengan merokoknya yang lebih sering ya, ini akan menyebabkan pembuluh darah tadi banyak sumbatan. Jangan sampai nanti timbul gejala komplikasi, salah stroke yang saya katakan tadi, pecah pembuluh darah. Bisa pecah pembuluh darahnya sehingga menyebabkan stroke. Baik, nah kemudian pola hidup yang sehat seperti apa sih dok yang mungkin bisa disampaikan ke sahabat keluarga muslim di rumah untuk mencegah penyakit hipertensi ini? Iya, salah satunya adalah olahraga ya. Olahraga ini kalau kita baca di literatur dan salah satu adalah direkomendasikan adalah olahraga yang aerobik ya. Maksud aerobik ini yang punya ritmik ya, seperti jogging ya, kemudian bersepeda ya, berenang ya. Ya bahkan berenang kan sunnah Nabi ya di dalam sebuah hadis ya. Ini salah satu pencegah daripada tekanan darah. Kenapa? Dia dapat membuka pembuluh darah, artinya melebarkan pembuluh darah dan mencegah kekakuan di pembuluh darah. Ya. Maka dengan olahraga satu minggu ya sebanyak frekuensi 5 kali ya. Nah, artinya seminggu tuh ada 5 kali frekuensi olahraga. Ini salah satunya. Kalinya durasinya berapa lama dok? Dianjurkan di dalam dunia kedokteran itu 30 menit. 30 menit. Jangan lebih, jangan kurang gitu ya. 30 menit dia jogging setiap pagi ya. Besok dia jogging lagi, besok dia jogging lagi. Ini sudah sangat membantu menurunkan tekanan darah. Iya, seperti itu. Dan ini memang yang jarang dilakukan oleh orang ya olahraga ini. Karena kita banyak udah pola ke hidup yang malas ya. Kadang kita mau minum saja ya harus sudah pakai yang mineral water gitu botolan dan tinggal ambil gitu ya. Kita kadang malas tuh buat lagi ke dapur bawa berjalan gitu ya. Nah, seperti itu. Olahraga yang kedua adalah tunggu dulu dok. Mohon maaf dulu sebenarnya kita tahan dulu olahraga karena ada penelpon yang ingin berkonsultasi dengan kita. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dengan Ibu siapa ini? Silakan. Suara televisinya dikecilkan, Bu. Iya. Ya. Dengan Ibu siapa di mana? Dari Bukit Tinggi. Dari Bukit Tinggi ya, dari kampung saya nih, Iya, dok. Ibu dari Bukit Tinggi. Ya. Iya, Bu. Ya. Ibu siapa namanya, maaf? Ibu Ida dari Bukit Tinggi. Ibu Rina. Ida. Oh Ibu Ida ya. Baik, Ibu silakan ingin bertanya apa? Ingin bertanya masalah jantung. Ya, Bu. Jantung, kenapa jantungnya? Bagaimana jantung kita itu kalau jantungnya itu besar gitu. Terus apa yang harus dilakukan gitu? Yang makanannya apa yang nggak boleh atau apa yang dibolehkan gitu?
Oke, jantungnya tadi maksudnya apa tuh? Membesar. Membesar itu maksudnya seperti apa tuh, Dok? Iya, ukurannya ya. Oh gitu. Yang dirasakan sama Ibu apa? Sesak, Bu, di ada badan rasa sesak gitu. Sesak atau seperti apa, Bu? Ya suka sesak napas kita kalau jalan kaki gitu. Kerja sedikit sesak napas. Iya. Iya. Baik, ada lagi Ibu Ida? Iya, cuman itu. Itu ya. Baik Bu Ida, terima kasih sudah menyaksikan program Bincang Sehat. Iya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Dok, dijawab Dok. Iya, ini juga salah satu daripada efek hipertensi yang sudah berlama-lama ya. Yang efeknya adalah jantungnya membesar ya. Disebut istilah medisnya kardiomegali ya. Saya misalkan seperti ini. Jantung itu seperti kompresor ya. Kemudian dia akan mengalirkan air melalui pipa gitu ya, atau selang gitu ya. Kalau selangnya itu banyak sumbatan ya, kemudian diameternya kecil, maka kompresornya akan semakin berat dia memompa gitu. Untuk mengalirkan aliran air tadi sampai ke tujuannya. Nah, begitu juga di dalam tubuh kita, jantung dan pembuluh darahnya saling berhubungan ya. Makanya hipertensi adalah salah satu penyakit ya kardiovaskuler gitu ya. Nah, yang mana kalau pembuluh darahnya tuh kaku ya, menyempit oleh karena banyak endapan-endapan kolesterol ya, dindingnya pun menebal ya, maka jantung ini pun akan semakin berat fungsinya. Nah, lantas apa yang harus dilakukan oleh Bu Ida? Iya, kurangi beban jantung tadi dengan mengurangi tekanan darahnya ya. Bisa dengan cara konsumsi obat-obatan ya, obat-obatan yang mana obat-obatan yang bisa mengurangi beban tadi, salah satunya obat-obatan hipertensi ya. Banyak tuh obat hipertensi, ada jenis diuretik yang membuat kita tuh banyak buang air kecil ya. Ada sifatnya itu menghambat daripada jalur-jalur secara hormonalnya ya. Ada amlodipin seperti Ibu Umi ya tadi, amlodipin ya. Ada golongan varsartan dan sebagainya macamnya. Nah, itu bisa dikonsumsi untuk mengurangi beban tadi ya. Dan juga dibatasi asupan-asupan yang kira-kira menyebabkan peningkatan darah. Garam tuh salah satu saya pantengin tuh orang-orang yang sudah hipertensi dengan kardiomegali. Kemudian aktivitasnya pun harus jangan yang terlalu berat dulu ya. Kalau bisa dengan cukup istirahat. Seperti itu mungkin. Baik, terima kasih dokter. Mungkin kalau memang untuk lebih lengkapnya bisa berkonsultasi di Rumah Sehat Wahida. Nanti nomor teleponnya akan kami berikan. Silakan telepon ke studio kami, nanti nomor telepon dari Rumah Sehat Wahida bisa akan kami berikan dan bisa langsung berkonsultasi dengan dokter-dokter dari Rumah Sehat Wahida. Ya, dokter, sayang sekali sepertinya waktu kita sudah habis, tidak terasa. Seru sekali perbincangan kita membahas tentang hipertensi ini. Terima kasih dokter sudah hadir di Bincang Sehat. Jangan bosan-bosan datang kemari, nanti akan kami undang lagi. Sahabat keluarga muslim dimanapun Anda berada, kita sudah sampai di penghujung acara dan terima kasih Anda sudah menyaksikan program Bincang Sehat pada malam hari ini, dan tetap saksikan program ini di setiap hari Selasa pukul 19.30 sampai dengan selesai. Silahkan kalau Anda ingin berkonsultasi dengan dokter yang kami undang dan temanya akan berbeda-beda setiap minggunya. Terima kasih, saya Andiani Satria atas nama kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.